Halo sahabat Rompis, perkenalkan saya Wispa. Saya Anjastari. Jadi hari ini kita akan membahas nih kejadian yang sering dialami oleh masyarakat, yaitu skoliosis. Nah, apa sih itu skoliosis? Skoliosis merupakan kelainan pada tulang belakang yang biasanya berbentuk S atau C yang bisa dilihat dari belakang. Kondisi ini biasanya terdapat pada daerah torakal atau punggung atas dan juga di daerah lumbal atau daerah punggung bawah atau bisa kombinasi keduanya. Biasanya gejalanya itu seperti bahunya asimetris atau turun satu ke bawah, kemudian sering merasakan pegal, dan jika sudut kopnya lebih dari 50 derajat ke atas bisa sampai merasakan sesak nafas. Oke, nah skoliosis ini juga lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Sebuah studi di Jakarta menyebutkan hampir 87% perempuan itu lebih sering terjadi skoliosis dibandingkan laki-laki. Nah, di antaranya itu 50% memiliki sudut kop lebih dari 50 derajat. Jadi sudut kop itu adalah sudut abnormal kelengkungan dari tulang belakang. Nah, skoliosis ini biasanya dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, skoliosis idiopatik. Idiopatik ini biasanya tidak diketahui penyebabnya dan dapat dibagi menjadi 3 sesuai usianya, yaitu ada infantil, itu usianya kurang dari 3 tahun, ada juventil, itu usianya 3-10 tahun, dan juga remaja, itu lebih dari 10 tahun. Kemudian ada skoliosis akibat koninital. Itu terjadi pada masa janin ketika tulang belakangnya tidak terbentuk secara sempurna. Kemudian ada neuromuskular, itu akibat gangguan saraf atau atrofi otot, seperti contohnya spina bifida. Kemudian ada yang degeneratif, yaitu degeneratif terjadi pada usia lanjut karena degeneratif pada diskus atau sendi tulang belakangnya. Dan yang terakhir itu akibat sekunder, yaitu antara lain seperti trauma ataupun tumor. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mengetahui skoliosis. Yang pertama itu kita bisa mendeteksi secara dini dengan melihat postur, yaitu kita bisa lakukan inspeksi ya, melihat postur. Jadi bisa terlihat dari belakang, sebagai memeriksa di belakang, bahwa bahunya itu lebih tinggi satu dibanding yang lainnya. Jadi ini tinggi dan ini turun ataupun sebaliknya. Dan kalau kita melihat dari samping, kita terlihat dari tulang belikat itu akan menonjol salah satu sisi. Dan kalau kita melihat juga dari belakang, itu terlihat tulang pinggul atau pelvic itu tinggi satu dibandingkan yang lainnya. Selain itu, untuk pemeriksaan skoliosis kita bisa menggunakan alat. Alatnya ini, jadi posisi pasiennya itu membungkuk. Oke, membungkuk seperti ini. Skoliometer ditaruh di tulang belakang dan digerakkan dari atas sampai bawah. Jika terdapat perbedaan ketinggian, di sini akan terlihat dari bola kecil yang ada di sini akan sedikit mereng seperti ini ataupun lebih ini. Jadi derajatnya itu artinya lebih besar. Kalau tidak terdapat skoliosis, bolanya itu tetap di angka 0. Oke, sekarang kita akan memberikan beberapa latihan yang dapat dilakukan di rumah ya. Oke, jadi yang pertama latihan yang bisa diberikan, pasien dalam posisi tidur. Oke, dengan kedua kaki itu ditekuk. Oke, dan ini tidak boleh mepet, dibuka selebar bahu. Lalu kita instruksikan pasien untuk menggerakkan pelvic atau pinggangnya itu ke arah depan dan juga belakang. Seperti ini. Oke. Tempat gerakan rotasi di sini dan bisa diulangi 10 repetisi dengan 3 set. Nah, selanjutnya untuk gerakan ataupun latihan berikutnya bisa diberikan latihan bridging. Untuk latihan bridging juga posisinya seperti ini, tetapi kita instruksikan pasiennya untuk mengangkat dari bokongnya.
Kita instruksikan, tangannya boleh ditaruh di samping. Oke. Diangkat. Oke, ini bisa ditahan selama 10 detik dan diulangi 10 repetisi 3 set. Tuh, selanjutnya untuk latihan yang bisa diberikan lagi yaitu cat and camel exercise. Jadi posisinya seperti posisi merangkak. Oke, posisi merangkak dan instruksikan pasien menggerakkan pinggang atau pinggulnya itu ke bawah dan juga ke atas. Seperti ini. Oke, turun lagi. Ini bisa dilakukan 10 repetisi dan juga 3 set. Nah, dalam posisi seperti ini, merangkak juga bisa memberikan exercise untuk penguatan otot core, yaitu Superman exercise. Jadi posisi tangannya itu satunya lurus dan kakinya usahakan dalam gerakan ini tetap lurus untuk posisi badannya, dan ini bisa ditahan selama 10 detik dan dilanjutkan pada sisi di sebelahnya. Oke, ditahan juga 10 detik, diulangi 10 repetisi, 3 set. Selanjutnya ada beberapa latihan juga, yaitu latihan squat. Jadi latihan squat itu membutuhkan alat atau peralatan seperti wall bar. Nah, kali ini kita akan melakukan latihan yang bernama shoulder shrug. Oke, untuk pertama posisinya adalah duduk bersila di atas foam atau bisa pakai yoga block. Kemudian raih palang yang paling tertinggi yang bisa dicapai. Setelah itu hembuskan nafasnya, exhale sambil squeeze tulang belikat untuk mengangkat tulang panggulnya. Oke, pastikan untuk elbow-nya tetap lurus dan juga tulang belakangnya netral, tidak melengkung. Dan itu bisa ditahan 5-8 detik. Kemudian turun perlahan. Oke. Kita ulang lagi sekali. Exhale. Angkat. Oke, inhale, turun perlahan. Oke, ini bisa dilakukan 5-8 kali repetisi. Oke, untuk selanjutnya itu untuk penguatan di shoulder. Kita bisa pakai TheraBand yang dikaitkan pada wall bar ini. Kemudian posisinya juga tetap bisa duduk ataupun bisa bersila senyamannya. Kemudian kita tarik sampai dia sejajar. Nah, oke. Tahan. Kemudian lepaskan. Nah, ini bisa diulangi 8-10 repetisi. Perlahan-perlahan. Oke, sambil diatur nafasnya juga, pola nafasnya, inhale dan exhale. Oke, next untuk child pose. Oke, selanjutnya adalah latihan child pose. Ini posisinya adalah bersimpuh, bisa di atas matras ataupun di atas bed. Kemudian regangkan tulang belakangnya, memegang palang. Pastikan untuk tulang belakangnya datar, tidak ada yang melengkung ataupun turun ke bawah. Oke, ini bisa tahan 8 detik. Bisa diulangi sebanyak 8-10 repetisi. Oke. Oke, sekian latihan skoliosis pada kali ini. Ya, latihan ini hanyalah untuk edukasi, dan jika kalian mengalami skoliosis bisa konsultasikan ke dokter atau ke fisioterapi terdekat. Jangan lupa follow sosial media kami, ada Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Bergerak selagi bisa. Sebisa mungkin bergerak. Bye-bye.